Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku. Di video kali ini aku akan membahas sebuah kasus pembunuhan yang sempat menggegerkan Hong Kong dan dilakukan dengan cara-cara yang sangat-sangat keji, di mana pembunuhan ini dinamakan dengan Hello Kitty Murder. Kisah ini berawal pada tahun 1999, tepatnya pada bulan Mei, di Tsim Sha Tsui, Hong Kong. Jadi saat itu ada seorang gadis remaja yang terlihat sedang tertekan datang ke sebuah kantor polisi, di mana gadis itu masih berusia 14 tahun. Dia datang sendirian tanpa ada orang tuanya, tanpa ada teman-teman atau lain sebagainya. Ketika dia datang ke kantor polisi itu, dia menampakkan wajah yang terlihat sangat stres, kemudian sedih, dan juga ketakutan. Dia kemudian duduk di kantor polisi tersebut. Pada saat itu dia bercerita kepada polisi bahwasanya dia ini sedang dihantui oleh sesosok makhluk halus. Pada saat itu polisi ini awalnya bingung dengan cerita si gadis ini. Jadi itu mereka kayak mikir si gadis ini mungkin biasa lah gitu kan, kayak anak-anak remaja yang mungkin dia itu lagi curhat gitu. Jadi polisi ini kayak nggak terlalu nanggepin, tapi tetap mendengarkan cerita dari si gadis ini. Karena memang polisi pada saat itu juga tidak terlalu percaya dengan hal-hal mistis seperti itu. Jadi gadis ini bercerita setiap malam dia ini akan didatangi oleh sesosok makhluk halus, dimana itu adalah arwah seorang perempuan yang usianya sekitar 20 tahunan, di mana seluruh tubuhnya itu berlumuran darah. Karena dia setiap malam itu dihantui oleh arwah tersebut, dia ini kayak tertekan gitu, kayak ketakutan, dan dia ini merasa sepertinya hal ini akan berhenti menghantuinya jika dia mendatangi polisi dan mengakui semuanya. Nah, ketika dia menceritakan hal itu, polisi ini tidak percaya, ya ngapain juga gitu kan. Ketika kita didatangi roh halus, kemudian kita melaporkan polisi. Ya polisi juga mikir ya apa yang harus dilakukan polisi dengan makhluk halus tersebut. Sampai gadis ini pun menceritakan bahwasanya dia ini sebenarnya menjadi salah satu orang yang harus bertanggung jawab dengan kematian perempuan yang menghantuinya itu. Nah, sampai di sini polisi ini baru mengerti titik cerita gadis remaja tersebut. Dia bercerita bahwasanya dia telah melakukan sebuah pembunuhan pada seorang perempuan ketika usianya masih 13 tahun. Pada saat dia melaporkan kejadian ini, dia itu usianya sudah 14 tahun. Dan ketika dia 13 tahun, otomatis itu adalah setahun yang lalu. Gadis ini mengaku bahwasanya dia melakukan pembunuhan tidak sendirian. Jadi ada beberapa orang lagi di mana dia ini merupakan perempuan satu-satunya dalam aksi tersebut. Ada 3 orang laki-laki lagi yang umurnya itu berkisar 20-30 tahunan. Di mana salah satu dari lelaki itu adalah pacarnya dia. Ternyata orang-orang ini adalah orang yang punya kekuasaan. Mereka ini adalah anggota dari Triad. Jadi Triad ini nama gangster di Cina. Jadi kayak mafia di Cina gitu, yang banyak ditakuti orang-orang. Mereka ini punya kekuasaan, kemudian mereka ini melakukan kejahatan yang terorganisir. Mereka ini juga merupakan orang-orang kaya. Nah, dia ini juga mengatakan bahwasanya pelaku utama dari pembunuhan ini adalah 3 laki-laki tersebut, sedang dia ini cuman sesekali ikut dalam aksi pembunuhan ini. Dan alasan dia bergabung dalam pembunuhan ini itu dikarenakan dia ini merupakan pacar dari salah satu pelaku tadi. Dimana pada saat itu dia berusia 13 tahun, kemudian pacarnya berusia 21 tahun. Jadi korban pembunuhan mereka ini adalah seorang perempuan berusia 23 tahun yang bernama Fan Man Yi. Fan Man Yi ini adalah seorang pelayan di sebuah rumah bordil di Hong Kong. Oke, sebelum lanjut ke cerita pembunuhannya, aku akan menceritakan sedikit tentang Fan Man Yi. Jadi Fan Man Yi ini adalah seorang perempuan di mana dia ini dari kecil ini sudah dibuang atau ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Jadi dia ditinggalkan di sebuah panti asuhan, dan ketika usianya 16 tahun dia dikeluarkan dari panti asuhan dengan alasan dia ini dianggap sudah bisa menjaga dirinya sendiri. Jadi sudah bisa mengurusi dirinya sendiri. Jadi dia dikeluarkan dari panti asuhan tersebut. Namun ternyata untuk mendapatkan uang, dia melakukan sebuah pekerjaan terlarang, yaitu menjadi PSK ilegal. Selain itu dia juga memakai narkoba serta melakukan kejahatan-kejahatan kecil lainnya, di mana dia melakukan hal ini untuk bertahan hidup. Ketika dia melakukan pekerjaannya ini, Fan Man Yi ini melahirkan seorang bayi laki-laki, di mana beberapa sumber mengatakan bayi laki-laki ini didapat dari suaminya yang entah di mana keberadaannya, tidak ada yang tahu. Tapi ada juga beberapa sumber yang mengatakan bahwasanya dia
melahirkan bayi ini dari benih salah satu kliennya. Jadi karena dia melakukan pekerjaan sebagai PSK, jadi ada saat dimana dia ini akan mengalami hal-hal seperti ini. Pada tahun 1997, ketika Mani berusia 21 tahun, dia mulai bekerja di sebuah rumah bordel atau klub malam, karena ternyata selama ini dia itu menjadi PSK ilegal. Jadi PSK ilegal ini akan beraksi di jalanan gitu. Jadi dia akan menerima klien di tengah-tengah jalan atau di pinggir-pinggir jalan. Tapi pada saat ini dia ini sudah punya penampungan gitu. Jadi kayak dia itu di rumah bordel ini dia itu lebih teratur. Jadi kayak dia punya klien tetap, kemudian dia ada bos yang menangani dia. Dan walaupun memang sama-sama tidak baik, kalau memang jadi PSK itu kan memang tidak baik ya, tapi di sini itu dia ini lebih aman. Jadi kayak ada yang mengawasi, ada yang mengatur, kemudian dia ini pasti mendapatkan klien. Namun, pekerjaannya ini menghubungkan dia dengan orang-orang berbahaya. Karena ternyata banyak member dari klub tersebut yang merupakan anggota triad, yaitu mafia Cina atau gangster di Cina, di mana orang-orang ini sangat ditakuti. Mani ini sebenarnya sudah tahu akan hal ini, tapi kayak dia tuh kayak acuh. Karena memang dia ini mikir kalau memang nggak dari sini, dari mana lagi dia bisa mendapatkan pekerjaan, bisa mendapatkan uang. Terlebih lagi dia ini sudah punya seorang anak laki-laki. Jadi istilahnya dia melakukan ini untuk bertahan hidup. Singkat cerita, suatu hari Mani mendapatkan seorang klien di mana kliennya ini merupakan salah satu anggota triad yang bernama Chan Manlok. Jadi ternyata Chan Manlok ini sudah 2 tahun memakai jasa si Van Mani ini. Dan si Chan Manlok ini merasa suka. Jadi selama 2 tahun ini hubungan mereka sebagai klien dan pekerja seks tadi berjalan dengan baik, di mana si Van Mani ini akan melakukan servis kepada Chan Manlok, kemudian mereka akan memakai narkoba bersama-sama. Namun, pada hari itu ketika selesai melakukan pekerjaannya, Van Mani ini entah kenapa bisa berpikir untuk mengambil uang di dalam dompet si Chan Manlok. Dia mencuri uang dari dompet Chan Manlok ini yang isinya itu sekitar 4.000 dolar Hong Kong. Kalau dirupiahkan itu sekitar 7.500.000-an gitu. Dan tentunya Chan Manlok ini tahu tentang hal ini. Karena memang pada saat itu kan mereka sedang berdua di kamar. Kemudian si Chan Manlok ini kehilangan duit. Ya siapa lagi yang menjadi pencuri kalau bukan si Van Mani. Chan Manlok ini pun merasa tidak terima dengan kelakuan Van Mani. Dia merasa bahwasanya Van Mani ini sudah tidak menghargainya sebagai customer. Dia menuntut Mani untuk mengganti uang yang telah dicurinya plus dengan bunga 10.000 dolar sebagai bunga untuk sikap lancang yang telah dilakukan si Van Mani. Chan Manlok ini mengancam Van Mani kalau misalnya Van Mani ini tidak mau membayar uang tersebut, maka mereka akan melakukan hal yang sangat buruk terhadap Van Mani. Akhirnya pun Van Mani ini berhasil mengumpulkan uang sebesar 4.000 dolar Hong Kong tadi dan mengembalikannya kepada Chan Manlok. Tapi tadi kan di awal si Chan Manlok ini mengatakan Van Mani harus mengembalikan 4.000 dolar uang Chan Manlok, kemudian tebusannya ada 10.000 dolar lagi. Jadi si Chan Manlok ini juga menagih yang 10.000 dolar tadi. Dan di sini Van Mani mengatakan bahwasanya dia ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengembalikan 10.000 dolar. Ya iyalah ya kan, 10.000 dolar itu tidak sedikit. Manlok ini tidak terima dengan jawaban atau dengan alasan si Van Mani ini. Dia ini seolah-olah tahu kalau Van Mani ini akan melarikan diri dan tidak membayar uang 10.000 dolar tadi. Nah, benar saja tuh, si Van Mani ternyata setelah itu dia keluar dari rumah bordel tersebut. Karena Chan Manlok kesal dengan sikap Van Mani ini, akhirnya Chan Manlok ini mengirim 2 orang temannya yang juga anggota triad, di mana mereka berencana untuk menculik Van Mani. Jadi ketiga orang tersebut adalah Chan Manlok berusia 34 tahun, kemudian Leng Xing Chou berusia 27 tahun, dan yang ketiga adalah Leng Wailen berusia 21 tahun. Dan Leng Wailen ini adalah pacar dari gadis yang melaporkan kepada polisi tadi. Nah, gadis remaja tadi bernama Ah Fong. Singkat cerita, pada 17 Maret 1999, mereka mendatangi Mani di jalanan. Setelah keluar dari rumah bordil, si Van Mani ini kembali lagi bekerja di jalanan, jadi menjadi PSK ilegal. Dia memutuskan untuk bekerja kembali menjadi PSK ilegal di jalanan karena merasa sangat takut dengan orang-orang seperti Chan Manlok tadi. Nah, Chan Manlok ini pun beraksi. Mereka menghadang si Van Mani di jalanan, kemudian menarik Van Mani ke dalam mobil mereka dan membawanya ke gedung apartemen milik Chan Manlok yang terletak di Grandville, Sim Sa Sui. Di sana mereka memasukkan Van Mani ke sebuah ruangan di lantai bawah, kemudian tempatnya itu gelap dan kotor. Niat awal si Chan Manlok ini
menculik si Van Mani ini adalah untuk memperkerjakan si Van Mani sebagai PSK, di mana dia membuka sebuah rumah bordel mini dan Van Mani ini satu-satunya pekerja di situ. Jadi tugas Van Mani ini adalah melayani si Chan Manlok, kemudian 2 orang temannya tadi yang ikut juga menculik. Kemudian Van Mani ini juga bertugas untuk melayani rekan-rekan kerja dari Chan Manlok dan orang-orang yang terhubung dengan Chan Manlok sampai dia bisa melunasi hutangnya tadi. Jadi kayak dia ini mempekerjakan si Van Mani di rumah bordel mininya ini, kemudian bakalan datang klien untuk memakai jasa si Van Mani, kemudian klien tadi akan membayar ke Chan Manlok, di mana bayaran itulah untuk melunasi hutang dari Van Mani tadi. Nah, karena kesal dengan sikap Van Mani selama ini, malam pertama Van Mani dibawa ke gedung itu, Van Mani disekap, kemudian mereka memukuli Van Mani semalam. Menurut kesaksian gadis yang melapor kepada polisi tadi, si Mani ini selalu mendapatkan pukulan setiap hari. Jadi setiap hari ini Mani akan dipukuli oleh ketiga orang tadi, Manlok dan kedua temannya tadi, si Leung Sing Cho dan Leung Wailen. Mereka ini akan memukuli Van Mani sampai babak belur. Terkadang si gadis ini juga ikut menyiksa Van Mani, bukan karena dia ini benci dengan Van Mani, tapi karena dia ingin mengetahui gimana sih rasanya menyiksa orang. Gadis ini juga menceritakan bahwasanya pertama-tama mereka ini akan memukuli Van Mani dengan tangan kosong, jadi kayak memukul menampar. Tapi lama-kelamaan mereka ini menggunakan senjata seperti besi, kemudian peralatan dapur, pokoknya apa yang dilihat mereka itu yang akan dijadikan senjata untuk memukuli Van Mani. Nah, ketika dipukuli, Van Mani ini dipaksa untuk tersenyum, kemudian tertawa. Van Mani ini juga dipaksa menceritakan bahwasanya dia ini senang mendapatkan pukulan-pukulan dari ketiga orang bejat ini. Namun ketika Mani ini merasa kesakitan, kemudian tidak mau melakukan apa yang mereka perintahkan, mereka ini akan memukuli Mani dengan lebih keras lagi. Jadi setiap hari Mani dipukul sampai dia babak belur, kemudian kondisinya juga melemah. Akhirnya dia ini tidak dapat melakukan pelayanan seksual kepada klien-kliennya. Dia ini nggak punya tenaga lagi untuk melakukan pekerjaan yang seharusnya, di mana itu untuk melunasi hutangnya tadi. Jadi banyak klien yang merasa dirugikan, kemudian komplain kepada si Chan Manlok ini. Dan akhirnya tidak ada klien yang ingin memakai jasa si Van Mani lagi. Tapi sepertinya niat awal si Chan Manlok ini menculik Van Mani ini bukan untuk itu gitu. Jadi memang kayaknya nih dia ini menculik si Van Mani ini memang benar-benar untuk menyiksa si Van Mani, untuk melampiaskan semua kegilaan-kegilaan dia. Dan dia kayaknya nggak terlalu memikirkan hal itu, tapi dia ini niatnya ini kayak lebih kepada membuat si Mani ini menderita. Dimana setelah itu mereka ini tetap melanjutkan penyiksaan kepada Mani, bahkan penyiksaannya ini menjadi lebih kejam lagi. Nah, jadi ada saat dimana penyiksaannya itu adalah seperti mereka membakar kemudian melelehkan plastik, dimana plastik yang meleleh tadi akan diteteskan ke kulit Mani. Kemudian mereka akan meneteskan lilin, jadi lilin itu kan kayak lilinnya itu dipasang, kemudian diteteskan ke kulit Mani juga. Dan ketika mereka kehabisan barang-barang untuk dibakar, mereka akan langsung membakar tubuh Mani. Mereka membakar telapak kaki Mani, sampai-sampai Mani ini tidak bisa berdiri, tidak bisa berjalan, bahkan tidak bisa melakukan apapun. Psikopat banget kan? Mereka juga terkadang melakukan penyiksaan dengan menggunakan peralatan dapur. Aku nggak tahu peralatan dapur seperti apa yang dijadikan mereka senjata untuk menyiksa Mani, tapi dari kesaksian gadis tersebut, si Ah Fong tadi, dia mengatakan terkadang mereka melakukan penyiksaan dengan menggunakan peralatan dapur. Dan setelah itu mereka membuat luka di tubuh Mani, kemudian ketika tubuh Mani ini mengalami luka, di luka tersebut mereka akan mengolesi dengan rempah-rempah, cabai, ataupun saus, di mana pastinya Mani saat itu sangat-sangat kesakitan. Bahkan yang lebih parahnya lagi, mereka ini mengolesi kotoran di luka Mani. Yang lebih bejatnya lagi, sebejat-bejatnya manusia nih mereka nih, Mani ini dipaksa untuk mengkonsumsi urinnya sendiri, dan terkadang juga mengkonsumsi urin mereka, air kencing mereka. Kemudian Mani ini juga dipaksa untuk mengkonsumsi kotorannya sendiri. Jadi selama ini Mani itu nggak dikasih makan sama mereka, nggak dikasih minum. Jadi mereka ini memaksa, ketika Mani ini kelaparan, mereka ini akan memaksa Mani ini memakan kotorannya sendiri. Dan ketika Mani ini haus, Mani ini dipaksa untuk meminum urinnya sendiri.
Jadi, otomatis ketika mani mengkonsumsi urin ataupun kotorannya, pasti dia akan merasa tersedak atau merasa jijik, mau muntah gitu kan. Dan ketika si mani ini merasa ingin tersedak, kemudian ingin muntah, mereka ini akan mengancam atau akan langsung memukul mani dengan sangat-sangat keras. Dari kesaksian gadis ini juga, mereka juga menyetrum mani dengan aliran listrik bertegangan tinggi, kemudian mereka mengikat tangan mani ini, jadi kayak mengikat satu di sini, satu lagi di sini. Jadi posisi mani ini seperti menggantung. Setelah itu mereka akan meninggalkannya berjam-jam, bahkan sampai pagi hari, membiarkan mani tergantung seperti itu. Si Afong ini mengaku ketika mereka tidak menyiksa mani, mereka ini akan melakukan kegiatan seperti bermain video game, kemudian menonton, kemudian memakai narkoba bersama, dan hal-hal yang lainnya, di mana hal ini dilakukan mereka di apartemen tempat mani disekap. Jadi mereka ini kayak bermain game, kemudian memakai narkoba, seperti tidak ada hal yang terjadi, seperti mereka ini tidak menyekap seseorang. Jadi kayak biasa aja gitu. Sikapnya pun kayak biasa aja, kayak nggak terjadi apa-apa. Sampai pada 15 April 1999, di mana pada saat itu hampir sebulan mani ini disekap oleh mereka di apartemen tersebut dan mengalami banyak penyiksaan yang dilakukan oleh manusia-manusia bejat ini. Jadi pada hari itu seperti biasa mereka akan keluar dari apartemen tersebut untuk mencari makanan, dan pada saat itu si gadis ini bersama pacarnya ini tinggal di apartemen itu. Jadi mereka ini nggak ikut keluar untuk mencari makan. Pada saat itu mani ini dikunci di kamar mandinya dikunci, kemudian ruangan tempat si mani ini disekap juga dikunci. Hari itu si Afong ini baru saja bangun dari tidurnya, kemudian dia mengecek si mani ke dalam kamar mandi tadi dan menemukan mani sudah tidak bernyawa. Di sini nih, ketika mereka menemukan mani sudah tidak bernyawa, anehnya mereka ini semua shock dengan meninggalnya si mani. Apa mereka nggak sadar gitu bahwasanya kelakuan mereka ini ya memang akan membunuh nyawa seseorang. Jadi kayak mani ini meninggal secara perlahan-lahan, dia mengalami penyiksaan, dia mengalami berbagai macam penyiksaan yang sangat-sangat tidak berperi kemanusiaan, dimana dia pada saat itu sudah kehabisan tenaga, sudah kehabisan energi untuk bertahan hidup, dan akhirnya meninggal dunia. Setelah mani meninggal, mereka pun bingung akan melakukan apa dengan mayat si mani ini, karena otomatis kalau dibiarkan saja, maka tubuh mani ini akan membusuk dan akan mengeluarkan bau yang sangat-sangat menyengat, dimana pasti pada saat hal itu terjadi, maka perilaku mereka ini, kelakuan mereka ini akan diketahui oleh orang-orang atau akan diketahui oleh polisi. Jadi mereka ini mencari cara bagaimana untuk menyembunyikan atau menghanguskan mayat si mani ini. Karena pada hari itu mereka kehabisan akal, kemudian mereka juga masih shock dengan meninggalnya si mani. Akhirnya mereka membiarkan tubuh mani itu berada di situ sampai keesokan paginya. Mereka pun berembuk, dan akhirnya si Chan Manlok ini mendapatkan ide yang menurut dia sangat-sangat bagus, dimana untuk membuat perilaku mereka ini tidak terdeteksi oleh siapapun, maka akhirnya mereka memutuskan untuk memutilasi tubuh Van Mani. Jadi tubuh Van Mani itu meninggal di atas bathtub di dalam kamar mandi. Nah, pada saat itu si Chan Manlok ini mengambil gergaji kayu untuk memotong-motong tubuh Van Mani. Chan Manlok ini kemudian memotong-motong tubuh Van Mani sekecil-kecilnya. Kemudian setelah itu mereka menguliti tubuh Van Mani, di mana bagian dalam tubuh Van Mani dan tengkoraknya ini direbus untuk menghilangkan baunya. Kemudian tulang belulang serta tengkoraknya ini dimasukkan ke dalam boneka Hello Kitty duyung yang berukuran besar. Nah, itulah sebabnya kasus ini dinamakan dengan Hello Kitty Murder. Tidak hanya itu, ketika polisi menggerebek tempat tersebut, mereka menemukan gigi-gigi milik Van Mani ini berserakan di lantai. Kemudian beberapa bagian tubuhnya juga ditemukan terpotong-potong di dalam freezer, dan ada beberapa tubuh mani yang tidak dapat ditemukan. Artinya mereka ini membuang beberapa tubuh mani entah kemana. Oke, setelah si gadis ini memberikan pengakuan kepada polisi, akhirnya polisi pun langsung bergegas untuk menangkap 3 pelaku tersebut. Namun, pada saat polisi menyelidiki kasus ini, mereka kesusahan untuk menemukan bagian-bagian yang dibuang oleh 3 pelaku ini, karena bagian tubuhnya ini dibuang entah kemana, polisi tidak dapat menemukannya. Akhirnya polisi tidak bisa memutuskan penyebab kematian Van Mani ini. Jadi mereka tidak bisa memutuskan
penyebab kematian Manyi ini apakah memang disiksa atau dia meninggal dengan alasan lain. Karena juga setelah 3 pelaku ini ditangkap, mereka ini memberikan kesaksian yang berbeda dengan kesaksian gadis remaja tersebut yang bernama Ah Fong tadi. Mereka ini mengatakan bahwasanya si Manyi ini meninggal dikarenakan overdosis obat-obatan terlarang. Jadi overdosis narkotika. Karena memang pada dasarnya si Manyi ini juga senang mengkonsumsi narkotika. Nah, mereka juga beralasan bahwasanya mereka ini memutilasi tubuh si Manyi ini karena mereka merasa kebingungan harus berbuat apa dengan mayat si Manyi. Karena pada saat itu mereka tidak tahu si Manyi ini akan mengalami overdosis obat-obatan terlarang tersebut. Dikarenakan hal ini pula, aparat hukum pun tidak bisa memutuskan hukuman paling berat untuk ketiga tersangka ini. Karena mereka kekurangan bukti, terlebih lagi kondisi mayat si Manyi ini tidak utuh. Ya walaupun memang si gadis remaja tadi yang bernama Ah Fong sudah mengakui dan menceritakan kronologisnya seperti apa, tapi tetap saja mereka harus menyertakan bukti yang otentik. Akhirnya ketiga laki-laki tadi ditetapkan bersalah atas pembunuhan Manyi dan hanya dikenakan pasal pembunuhan tidak direncanakan. Mereka dihukum penjara dengan kemungkinan pembebasan bersyarat dalam waktu 20 tahun pertama hukumannya. Di mana dalam kasus seperti ini, hukuman mereka ini bisa dibilang ringan. Jadi tidak sebanding dengan apa yang sudah mereka lakukan. Selain itu, si Ah Fong tadi, gadis remaja yang melapor kepada polisi tadi, juga dijatuhkan hukuman tapi lebih ringan dari ketiga pelaku karena dia juga ikut dalam pembunuhan ini, walaupun dia tidak memiliki peran utama dalam kasus pembunuhan ini. Tapi tetap saja dia merupakan salah satu dari mereka. Nah, belum berakhir sampai situ saja. Jadi ketika hal ini terungkap dan benar-benar menggegerkan Hong Kong pada saat itu, setelah kasus ini terungkap, banyak orang-orang yang datang ke gedung apartemen milik Chan Man Lok ini untuk memanggil arwah Van Manyi dan menanyai bagaimana sebenarnya kronologis ceritanya. Kemudian memanggil arwah dari Van Manyi ini. Mereka berbondong-bondong datang untuk memanggil arwah Van Manyi. Tapi lama-kelamaan mereka ini seperti tidak respect dengan cerita hidup Manyi ini, cerita hidup yang sangat-sangat memilukan ini. Dan kebanyakan dari mereka ini seperti menyalahgunakan kasus kematian Van Manyi ini. Jadi pada tahun 2012 akhirnya gedung ini pun dihancurkan. Kemudian pada tahun 2016 dibangun kembali, di mana pemerintah membangun sebuah hotel di atas tanah tersebut. Namun hotel itu jadi punya citra yang menyeramkan karena dia dibangun di atas tanah bekas pembunuhan seorang perempuan. Oke, beralih ke Chan Man Lok. Jadi Chan Man Lok dan teman-temannya ini menurut tuntutan yang dijatuhkan tadi, Chan Man Lok ini kan dibebaskan bersyarat setelah 20 tahun masa tahanan. Jadi kalau dihitung, dia telah bebas pada tahun 2019 kemarin. Tapi sih aku berharapnya si Chan Man Lok ini gak pernah bebas, gak pernah keluar dari penjara. Jadi dia ini seharusnya tetap di dalam penjara aja gitu. Gak usah keluar-keluar, karena kalau misalnya dia keluar, dia pasti akan melakukan kebejatan-kebejatan lainnya gitu kan. Tidak menutup kemungkinan dia akan kembali kepada pribadinya dia sebelumnya. Informasi terakhir mengenai anak dari Van Manyi yang dia tinggalkan tadi, di mana anaknya ini sudah bersekolah di Singapura dan dia ini tidak memiliki kenangan apapun tentang ibunya. Satu-satu yang dimilikinya adalah liontin yang sempat diserahkan polisi kepadanya. Sebelumnya aku mengingatkan kepada kalian semua, aku membuat konten ini adalah sebagai bentuk edukasi, sebagai bentuk informasi bahwasanya kejahatan-kejahatan seperti ini memang pernah ada. Oke, mungkin itu aja video aku kali ini. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa untuk subscribe channel aku supaya aku lebih rajin lagi untuk upload video-video terbaru lainnya. Jangan lupa juga untuk aktifkan loncengnya supaya kalian dapat notifikasi kalau aku update video terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share ke teman-teman kalian semua supaya kalian gak merinding sendirian. Aku mohon maaf kalau aku ada salah kata, salah informasi, salah ekspresi. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.